Halo semua, pada video kali ini saya akan bahas modul 4 SCL, yaitu tentang limit soal nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Nah, ini. Untuk fungsi f yang digambarkan pada gambar 1, tentukan nilai limit-limit berikut jika ada. Oke. Nah, yang pertama itu kita diminta menghitung limit, menentukan limit x menuju 3 fx. X menuju 3 fx. Nah, masih ingat semuanya? Untuk menentukan limit x menuju 3 fx, kita perlu melihat apa? Kita perlu melihat limit x menuju 3 dari kirinya, dan kemudian melihat limit x menuju 3 dari kanannya. Kalau dua-duanya sama, maka limitnya itu ada, yaitu limit tersebut. Sekarang coba kita lihat limit X menuju 3 fx nih. Untuk X menuju 3, nih. Ayo, kalau seandainya pertanyaannya F3, kira-kira jawabannya apa ini? Tuh, kalau pertanyaannya F3, F3 berapa katanya? Kalau F3, nih. Nah, karena di sini bolong, berarti F3-nya nggak ada ya. Nggak ada. Kalau pertanyaannya F3, F3-nya nggak ada. Tapi pertanyaan kita apa? Limit X menuju 3. Limit X menuju 3. Kita lihat limit X menuju 3 dari kiri. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan X menuju 3, berarti X kita, ini kan garis X, ini garis X, ini garis Y. Nah, yang jadi jawabannya itu yang ada di garis Y, yang soalnya yang ini, yang X menujunya ini itu ada di garis X. Nah, kita lihat. X menuju 3, berarti X kita mendekati 3. 3 dari kiri, 3 dari kanan. Kita lihat 3 dari kiri dulu. Nah, pas X-nya menuju 3 dari kiri, coba lihat grafiknya. Nih, grafiknya. Grafiknya kalau lihat dari kiri, dia menuju berapa? Kritit. Nah, berhenti di berapa nih? Di angka Y sama dengan 2. Berarti kalau ditanya limit X menuju 3 dari kiri, itu sama dengan 2. Sama dengan 2. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat limit X menuju 3 dari kanan. Kalau X menuju 3 dari kanan berarti kan X kita bergerak dari sini sampai ke sini. Nah, kita lihat grafiknya. Kita lihat grafiknya. Pas dari kanan dia nyet, 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 nyet. Nah, stopnya di mana? Di sini juga, di 2. Berarti limit X menuju 3 dari kanannya juga sama dengan 2. Nah, artinya apa? Limit X menuju 3 itu sama dengan 2. Oke? Di limit itu, walaupun di 4 di 3-nya tidak terdefinisi, selama tidak terjadi pelompatan di situ, maka limitnya ada. Jadi gini ya, ini kan nggak ngelompat dia, hanya di titik 3 saja tidak ada. Jadi di saat X-nya menuju 3, nilainya sama. Dari kiri nilainya 3, 2. Dari kanan Y-nya juga sama dengan 2. Maka limit X menuju 3 fx itu ada, yaitu sama dengan 2. Oke, pertanyaan berikutnya. Limit X menuju 4 dari kiri fx. Nah, nih. Sekarang menuju 4 dari kiri. Nah, lihat grafik kita di saat X-nya mendekati 4 dari kiri. X-nya mendekati 4 dari kiri, kirinya angka 4 mana? Di sini kan. Nah, X menuju 4 dari kiri berarti dari sini. Nah, stop. Stopnya di mana dia? Di Y sama dengan 1. Berarti X menuju 4 dari kiri sama dengan 1. Tuh. Sekarang X menuju 4 dari kanan. Ya, walaupun nggak ada bolongnya di sini, ya jangan sampai jadi ini juga ya. Jadi bermasalah juga. Kemarin kakak lihat di kelas, itu ada yang malah jadi bingung. Karena nggak ada bulat-bulatnya di sini, terus jadi bingung. Nggak usah bingung, kan pokoknya yang penting kita lihat pas X-nya sama dengan 4 nih. 4 di X-nya sama dengan 4 kan nilainya sama dengan 1 nih. Tapi di saat X-nya tuh mendekati 4, grafiknya itu stop. Berhenti di mana? Pas di 4, kan berhenti di 1. Nah, pas dari kanan gimana? Tit. Pas di dalam 4 juga berhentinya di 1. Berarti limit X menuju 4 dari kanannya juga 1. Oh, pertanyaannya bukan dari kanan ya. So, kebetulan kan X menuju 4 dari kiri, X menuju 4 dari kanan, itu sama-sama 1. Berarti limit X menuju 4-nya sama dengan 1. Oke, selanjutnya X menuju 5. Nah, limit X menuju 5 fx. Perhatikan grafik ini. Perhatikan grafik ini. Di 5 dia nggak pernah nyentuh angka 5. Tuh, grafiknya terus membesar tanpa batas. Terus naik, naik terus ke atas
tanpa henti, tapi tak pernah menyentuh angka 5. Itu artinya apa? Limit X. Dari kiri dia sama menuju membesar terus tambah batas atau menuju tak hingga. Dari kanan juga sama kan? Ini dari kanan trit tuh. Terus mendekati 5 itu dia terus membesar tanpa batas. Itu artinya apa? Limit X menuju 5-nya sama dengan tak hingga. Gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya F3. F3-nya berapa? Nih, karena bolong di sini dan sepanjang garis ini nggak ada bulat-bulatnya yang berisi, artinya limit F3-nya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Kalau F1-nya berapa? Kita lihat F1. Nah, ini. Ini kan seperti ada dua di sini ya. Ini, lihat. Ini di Y sama dengan 1, itu bolong ya. Bolong dia. Ketika X-nya 1, di Y sama dengan 1, dia bolong. Nah, tapi di sini ada isinya. Nih, kalau dia nanya F1, berarti kita benar-benar nyari yang tepat di angka 1 itu berisinya di mana gitu. Nah, berisinya di mana? Di 2. Berarti F1-nya sama dengan F1-nya sama dengan 2. Ya. Nah, kalau ditanya F-1 berapa? F-1, nih, di bawah sini bolong. Penuhnya berapa? Di sini. Berarti kalau ada pertanyaan F-1, F-1 itu nilainya 1. Kalau limit X menuju 1, dari kiri apa? Nah, dari kiri berarti trit, step, menuju min 1 maksud saya. Nggak salah. Eh, oke. X menuju min 1 dari kiri. X menuju min 1 dari kiri apa? Nih, coba lihat di kirinya min 1, grafiknya kayak gimana? Nih, tit. Berhentinya di Y sama dengan min 1. Berarti limit X menuju min 1 dari kirinya adalah min 1. Kalau limit X menuju min 1 dari kanan. Nah, X menuju min 1 dari kanan apa? Coba lihat. Di kanannya min 1, di saat X-nya di kanannya min 1, grafiknya itu kayak gimana? Trit, trit. Berhenti di mana? Di min 1 juga. Tuh, jadi kalau ada pertanyaan, eh, limit X menuju min 1, Fx itu jawabannya sama dengan min 1. Karena limit kiri limit kanannya sama. Tapi F min 1-nya sendiri itu sama dengan 1. F1-nya sendiri, F min 1-nya itu sama dengan 1 karena berisinya di sini ya. Ya bolong di sini. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, limit X menuju 1 dari kiri. Nah, ini tadi kan ada F1 nih. Kalau F1 kan 2. Kalau limit X menuju 1 dari kiri apa ini? Limit X menuju 1 dari kiri. Itu apa jawabannya? Nah, limit X menuju 1 dari kiri berarti grafik kita bergerak dari kirinya angka 1. Trit, tit. Berhenti di mana? Di Y sama dengan 1. Nah, di mana 1. Kalau limit X menuju 1 dari kanan. Limit X menuju 1 dari kanan apa jawabannya? Tit, tit. Berhenti di mana? Di 2 ya. Berarti sama dengan 2. Nah, ini karena ini nggak sama. Nah, lihat kan di sini kan ada lompatan nih. Nah, pasti nggak sama dia jadinya. Nih, nggak sama kan? Nah, karena ini nggak sama, maka limit X menuju 1, Fx tidak ada. Ini kalau ada pertanyaan seperti ini ya. Harus paham nih. Oke, kayak gini. Terus, sekarang apa lagi? Pertanyaan berikutnya F4. Nah, F4, lihat dari grafiknya, F4 tuh. Nggak ada bolong di sini ya. Nggak ada bolong, nggak ada lompatan. Berarti ya, tepat di 4 itu ada nilainya, yaitu sama dengan 1. Yaitu Y sama dengan 1. F4 itu Y sama dengan 1. F5. Nah, F5 ini kan dia mendekati 5 itu membesar tanpa batas. Dari kiri dari kanan sama membesar tanpa batas, tapi ini nggak akan menyentuh angka 5. Ini kalau hal seperti ini tuh sama aja dengan asimptotnya itu sama dengan 5 nih ya. Asimptot tegaknya sama dengan 5 ini. Nah, ini artinya F5-nya tidak terdefinisi ya. Bukan tak hingga ya, tapi tidak terdefinisi. Nggak ada nilainya. F5-nya itu nggak ada nilainya.
tidak ada definisi. Tapi kalau limit X menuju 5-nya, tidak. Itu ya, paham ya? Oke, paham lah ya. Oke, kalau F2 apa nih? Kalau F2, F2-nya sama dengan 2. Limit X menuju 2 dari kiri, 2. X menuju 2 dari kanan, 2. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2, misalkan F1 sama dengan 4, G1 sama dengan min 3, limit X menuju 1 Fx sama dengan min 2, dan limit X menuju 1 Gx sama dengan 2. Tentukan nilai limit berikut. Oke, nah kalau ini tinggal masukin, berarti ini sama dengan, bukan apa? Bukan ya. Ini sama dengan limit X menuju 1 Fx ditambah 3 dikali G1 karena udah angka, jadi bisa langsung ya. Dikali min 3. Berarti ini sama dengan limit X menuju 1 Fx apa? Min 2. Berarti ini sama dengan min 2 tambah 3 kali min 3. Berarti sama dengan min 2 tambah 3 berapa? 1 kali min 3. Berarti sama dengan min 3. Oke, saya lanjut nomor 2. Nah, nih. Kalau ini juga eh ini GX. Nah, X-nya menuju 1, ini GX, ini FX, ini 9X. Kalau F1 kan udah nggak mengandung X. Kalau udah nggak mengandung X bisa diganti langsung dengan F1. Ini F1-nya berapa ini? 4. Berarti ini sama dengan limit X menuju 1 GX dikuadratkan kurang 9 kali limit X menuju 1 X per limit X menuju 1 Fx kurang F1. F1-nya berapa? F1-nya 4. Kurang F1. Yaitu 4. Berarti sama dengan limit X menuju 1 GX-nya berapa? 2. Berarti 2 kuadrat kurang 9 kali limit X menuju 1 X. Karena X menuju 1 ya berarti ini sama dengan 1. Per limit X menuju 1 Fx. Mana dia? Min 2. Berarti min 2 kurang 4. Berarti ini sama dengan 4 kurang 9 per berapa nih? Min 6. Berarti sama dengan min 5 per min 6. Berarti sama dengan 5 per 6. Oke, paham ya? Lanjut ke soal yang C. Soal yang C, nah, limit X menuju 1 dari akar. Limit juga bisa masuk ke dalam akar ya. Berarti ini akan sama dengan akar eh, limit X menuju 1. Aduh, sorry. Ini sama dengan yang ini ya. Tulisin dulu. Oke, sorry guys. Yang C, 2C, limit X miring. Limit X menuju 1 akar Fx kuadrat plus 6 Gx. Itu sama dengan, maaf ya, hurufnya jelek banget. Showing. Hmm. Nah, ini sama dengan limit bisa dimasukin ke akar, berarti ini jadi
pun limit X menuju 1 fx kuadrat tambah 6 kali limit X menuju 1 Gx. Oke. Nah, berarti ini sama dengan akar limit X menuju 1 fx tadi berapa? Min 2. Berarti min 2 kuadrat tambah 6 kali limit X menuju 1 Gx 2. Berarti ini sama dengan akar 4 tambah 6 kali 2 berapa? 12. Berarti sama dengan akar 16. Itu sama dengan 4. Oke. Bisa ya? Tinggal masuk-masukin. Bisa semua ya. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Paham ya? Paham, 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 paham. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Oke, nah sekarang nih. Sekarang yang diketahui limit X menuju A, Gx pangkat 5 sama dengan 32. 32 itu sama dengan berapa? Berapa pangkat 5? Biar ini sama-sama pangkat 5. 32 itu sama dengan 2 pangkat 5 ya enggak? Ya, 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 ya. Berarti limit X menuju A, Gx pangkat 5 itu kan sama dengan 32. Terus 32 itu kan sama dengan 2 pangkat 5. Nah, dari sini kita dapat apa? Artinya limit X menuju A, Gx itu sama dengan 2. Nah, langkah berikutnya apa? Kita mau nyari limit X menuju A 3 per akar Gx. Oh, akar pangkat 3 ya. Ya, tinggal masukin. Berarti ini sama dengan 3 per akar limit X menuju A Gx. Berarti ini sama dengan 3 per akar 2. Akar pangkat 3 dari 2. Oke, done. Paham ya? Oke, sekian dulu video kali ini. Nanti akan dilanjutkan ke soal berikutnya. Tunggu video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.